صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء. Alhamdulillahilladzi aujabana bitarbiyah wal ibadah wal istiqomah ala tariqati ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Hatta angqadana minan nari wa adkhalanal jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Intinya ya ngobrol tidak serius tapi ya serius gitu ya. Bahwa kita berorganisasi di Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang dibentuk oleh para kiai yang itu dibentuk pada tahun 1926. Jauh kita nggak pernah ngalami, kita juga nggak pernah bisa membayangkan kayak apa pada waktu itu. Tetapi pada hari ini kita ikut organisasi itu yang didirikan pada tahun 1926 sebelum merdeka. Nah, tentunya ada hal-hal yang mendasar di dalam Nahdlatul Ulama yang itu kita harus ketahui bersama, kita pahami, kita dalami sebagai penguat sehingga ke-NU-an kita, keyakinan kita bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi landasan dari Nahdlatul Ulama adalah Islam yang paling benar. Jadi Nahdlatul Ulama berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Islam yang paling benar. Karena definisi dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang mengikuti saya Nabi dan sahabatnya, maka itulah yang kemudian disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang mengikuti sahabat, kelompok yang mengikuti sahabat, dalam hal ini semua khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain itu adalah kemudian nanti mengerucut pada kalau dalam tauhidnya mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, kemudian di dalam fikihnya mengikuti 4 mazhab fikih, kemudian di dalam tasawufnya itu mengikuti Imam Junaid dan juga Imam Ghazali. Nah, ini nyambung sampai sekarang kita harus mengikuti itu. Apa yang melandasinya? Yang melandasinya adalah panggilan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu dalam Qonun Asasinya saya bacakan fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'a. Kalian semua dan seluruh pengikutnya, marilah berbondong-bondong untuk masuk di dalam satu organisasi. Siapa itu yang dipanggil? Minal fuqara wal aghniya, baik orang miskin maupun orang kaya. Wa du'afa wal aqwiya, orang lemah maupun orang kuat. Masuknya ila hadhil jam'iyah al-mubarakah, pada jam'iyah atau perkumpulan yang penuh berkah, al-mausumah binahdlatil ulama. Inilah panggilan di dalam bernahdlatul ulama. Kiai Hasyim Asy'ari memanggil kita semua untuk masuk dalam organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama, tetapi disyaratkan masuknya adalah dengan wadkhuluha, masuklah ke dalam organisasi tersebut bil mahabbah, dengan cinta, wal widad, dan kasih sayang, wal ulfah, dan kelembutan, wal ittihad, dan persatuan, wal ittisal, dan persambungan, wal ittisalun bil arwah wal ajsad, dan
menyambung antara jiwa dan raganya. Jadi harus masuk semuanya, jangan jiwanya saja. Ya berarti NU-nya setelah meninggal baru masuk NU, kan baru ruhnya saja gitu kan. Nah, jadi kalau nanti saya meninggal tolong ditahlili ya, padahal sebelumnya nggak pernah tahlil gitu kan. Oh berarti hanya ruhnya saja inginnya masuk NU, tapi harus jasadnya juga. Nah inilah panggilan itu yang kemudian mendasari kita bersama untuk bernahdlatul ulama yang merupakan perkumpulan. Nah, perkumpulan itu kan syaratnya harus ngumpul, persoalannya ngumpul. Nah, melalui kalau Nahdlatul Ulama dalam sejarahnya dibentuk oleh kiai-kiai pesantren. Jadi dalam sejarahnya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya koordinir pesantren-pesantren, kiai-kiai pesantren untuk ayo masuk ke dalam satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Semua ngumpul, maka pesantren adalah basis dari pendirian Nahdlatul Ulama. Kepengurusannya juga sangat identik dengan pesantren. Kalau di pesantren ada kiai, santri, maka di NU juga sama. Ada kiai dan santri. Kiainya siapa? Tentunya pucuk pimpinan kita adalah Rois Am Nahdlatul Ulama, yaitu kalau sekarang dipegang oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah ini kiainya yang harus kita taati, kita ikuti sebagai seorang santri. Kalau dulu zaman NU dulu kiainya langsung Hasyim Asy'ari, sekarang kiainya ya penerusnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Miftahul Ahyar. Itu yang kita harus ngaji, kita harus taati, kita harus patuhi fatwanya dan lain sebagainya, peraturannya dan lain sebagainya. Ini adalah ketaatan seorang santri terhadap kiainya. Jadi ber-NU di sini kita tahlilan bersama-sama adalah wujud dari ketaatan seorang santri terhadap kiainya, walaupun secara langsung kita tidak berhubungan, tetapi bil arwah kita selalu ittisol, selalu bersambung. Nah ini yang kemudian ada tujuan di dalam berorganisasi yang harus kita capai bersama-sama. Nah salah satunya adalah bidang gerakan dari Nahdlatul Ulama adalah pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ini yang menjadi dan juga keagamaan. Ini yang menjadi core gerakan dari Nahdlatul Ulama. Yang ini salah satunya adalah kegiatan keagamaan yang harus selalu dihidupkan, dan juga tentunya melalui dakwah. Oleh karena itu saya mengapresiasi bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dakwah saat ini adalah wujud dari gerakan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ini biasanya model sekarang itu, kalau kita ini kalau tahlil disenggol, dimarah-marah dibid'ah-bid'ahkan, kita marahnya luar biasa. Tapi kalau diminta datang tahlilan sudah males. Biasanya begitu. Sekarang penyakitnya lagi begitu gitu kan. Jadi kalau ayo ada tahlilan, nanti dulu lah itu kan. Lu ini panggilannya berarti kitanya yang nggak mendengar panggilan itu gitu kan. Bahwa salah satu gerakan dari Nahdlatul Ulama adalah melalui dakwah dan juga kegiatan keagamaan. Nah, lembaga dakwah pentingnya adalah bahwa ujung tombak dari Nahdlatul Ulama adalah dakwah. Apapun lembaganya, apapun kegiatannya, intinya adalah dakwah. Jadi termasuk misalnya yang menangani COVID, Satgas COVID apa namanya? LPBI, kemudian Lazis dan lain sebagainya, intinya adalah di dakwah. Dakwah. Apa itu dakwah? Mengajak, ajakan. Jadi di dalam kegiatannya harus disertai dengan ajakan yang nanti di dalam Qanun Asasi, kalau mau ini dikaji, saya inginnya
setiap malam kita mengkaji itu. Ada kiai dari salah satu suriah kita nanti diminta untuk mengkaji Qonun Asasi misalnya, untuk bahwa di Qonun Asasi itu ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada asar dari para sahabat, asar sahabat atau qaul-qaul sahabat yang melandasi Nahdlatul Ulama. Di situ ada perintah untuk bersatu, ada perintah untuk berdakwah, perintah untuk tidak bercerai-berai, ada perintah untuk tolong-menolong dan lain sebagainya. Kemudian menjadilah inspirasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membentuk Nahdlatul Ulama, yang ini harus dipegangi terus. Makanya Qonun Asasi sampai kiamat pun gitu kan, Nahdlatul Ulama di muktamar kapapun tidak akan diganti. Tidak akan direvisi. ADART-nya bisa ganti, tapi mukadimah Qonun Asasi tetap, gitu kan? Karena ini sesuatu yang melandasi semuanya, semua ruhnya gerakan NU ada di Qonun Asasi. Maka saya merekomendasikan di dalam setiap malam pengajian disinggunglah ada hadis atau kajian khusus mengenai Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Ini yang nanti saya dulu ketika jadi santri kayak ini nggak paham Nahdlatul Ulama, tapi hanya melihat kiai saya NU maka saya ikut NU kan gitu ya. Tetapi setelah masuk NU baru belajar gitu. Oh, NU seperti ini gitu lah. Ini mungkin bisa di santri-santri yang belum paham tentang NU, baru melihat bahwa karena kiainya Kiai Yusuf ini NU, maka santri-santrinya pakai peci NU lah minimal gitu. Minimal pakai peci NU gitu kan. Ditanya NU itu apa belum tahu. Tapi untuk pengurus harus meningkat lah pemahamannya terhadap ke-NU-an. Lah saya kira melalui wadah LDNU ini kita buat rutinan untuk mengkaji, siapapun nanti yang ngisi mengkaji terkait dengan tidak hanya Qonun Asasi, sebenarnya ada namanya kalau di NU disebut sebagai kororot. Kororot itu keputusan-keputusan penting yang ada di Nahdlatul Ulama. Keputusan penting Nahdlatul Ulama itu ada Qonun Asasi, itu kororot pertama. Kedua adalah ada ADART, tapi bisa berkembang kalau ADART. Yang ketiga adalah hasil Bahsul Masail. Hasil Bahsul Masail itu dibukukan dalam satu kitab besar, gitu kan, dari muktamar pertama terbentuknya sampai kemarin di Jombang. Lah itu dibukukan, kita bisa baca, kita bisa kaji. Kemudian keputusan-keputusan penting seperti Hitoh NU, kemudian piagam politik pedoman berpolitiknya Nahdlatul Ulama. Ini sebenarnya NU mengatur kemudian seluruh kehidupan bermasyarakat, termasuk bahwa tujuan dari Nahdlatul Ulama adalah terbentuknya masyarakat yang memiliki mabadi khomsah. Ada 5 tujuan masyarakat terbaik, itu ada 5 mabadi khairul ummah. Mabadi khairul ummah ada 5 yang ciri-ciri umat yang baik. Yang pertama adalah sidik. Saya mengidentikan dengan jempol ini kan. Jadi saya menunjukkan dengan jempol sidik bahwa umat terbaik itu harus orang yang benar. Syarat umat yang baik adalah mempunyai nilai, mempertahankan nilai kebenaran atau kemudian disebut sidik. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah al-adalah, karena di tengah gitu kan, adil. Jadi yang keempat karena adalah at-ta'awun. Nah, yang kelima adalah istiqomah. Nah, ini saya karena di sini istiqomah di pinggir aja istiqomah gitu kan. Jadi saya mengidentikan dengan 5 jari ini: sidik, amanah, adil, kemudian ta'awun, saling tolong menolong, dan istiqomah. Ini yang akan kita bentuk masyarakatnya, cirinya akan seperti itu. Sehingga melalui dakwah, lembaga dakwah, saya kira kita tidak usah
kemudian terlalu kenceng nyerang kelompok lain, tapi kita perkuat basis kita sendiri. Jadi umat kita banyak, kita bilang, oh NU berapa sih? Umat NU banyak sekali. Maka kuncinya adalah bukan menyerang kelompok lain, bukan berdakwah kepada orang lain, tapi ayo kita perkuat di tubuh kita sendiri, di NU. Jakarta Barat saya melihat potensi luar biasa. Jakarta Barat jumlah pesantrennya ada berapa ya? Di atas 20-an. 20 pesantren, artinya ada 20 kiai. Ikut jauh, bukan Jakarta Barat. Patok perbatasannya digeser. Nah ini bisa jadi ladangnya lembaga dakwah. Tinggal setiap pesantren 5 dai saja untuk diminta sudah jadi dikelola menjadi pendakwah NU. Atau butuh khotib, ya sudah 5 santri saja dari 20 kali 5 berapa? 100 itu sudah udah 100 orang yang kita bisa distribusikan. Jadi kita kader kalau nggak ada diterima masjid, sekarang ada Kang Musri Channel. Dia tinggal dakwah di situ kan. Kita berdayakan. Nah ini LDNU potensinya luar biasa. Tinggal dirajut lah. Kayak tadi merajut bahwa pesantren-pesantren dikumpulkan jadi NU gitu kan. Sekarang pesantren-pesantren dikumpulkan aktif di NU kan, gitu, sama aja kan. Gerakannya dari dulu sampai sekarang. Ayo kita kumpulkan. Makanya mohon maaf, kita di NU Jakarta Barat kalau Pak Ketua mengadakan kegiatannya di hotel, saya itu agak nggak seret gitu kan. Saya pinginnya kegiatan NU basisnya adalah pesantren, karena tinggal ngerajut kan gitu kan. Jadi kenapa MKNU 3 kali di Asitikiyah, di Darul Ukhwah, kemudian di Al-Wasilah, nah besok lagi di Al-Falah, besok lagi di ini udah kiainya seneng didatangi. Dan saya yakin pesantren akan bantu luar biasa terkait dengan pelayanan terhadap peserta. Terus kemudian pesantren merasa disapa oleh NU, kemudian peserta MKNU merasa mondok di pesantren, walaupun cuma 3 hari. Tapi kan kiainya bisa nyapa ketika sambutan bahwa ini dan muasisnya di Fatihai. Gitu kan. Ini makanya nanti alhamdulillah termasuk konferensi MBC kemarin basisnya adalah yayasan-yayasan yang dikelola oleh para pengurus NU gitu kan. Ada di Yayasan Al-Falah, ada yang di Al-Hikam, ada yang di Cengkareng di. Nah ini sambil merajut apa yang selama ini kita belum berbuat. Nah, maka LDNU ini tinggal lanjutkan. Saya ketika konferensi MBC mesti ngobrol dengan tuan rumah, dan tuan rumah banyak yang mana LDNU-nya, gitu kan. Ini tantangan, karena apa? Mereka juga punya kader yang ingin dititipkan di NU untuk menjadi pendakwah, untuk jadi ini. Tinggal dirajut saja. Itu saja sedikit dari saya, ya hanya buka saja masalah idenya. Nanti sebenarnya mereka punya semua, apalagi Pak Ketua ini luar biasa. Saya guru saya ini dalam segalanya ini.